Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang agung ini dan juga untuk sesuatu hal yang agung yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Bahkan Allah tidak pernah memerintahkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta dari dunia sedikit pun. Bahkan Allah memerintahkan kepada nabinya waqur rabbi zidni ilman walaysa malan. Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad selalu berdoa, ya Allah tambahkanlah kepadaku itu ilmu walaysa malan, bukan harta apalagi jabatan. Ya, semakin orang itu kaya, kecuali orang-orang yang bertakwa, maka dia akan semakin disibukkan oleh hartanya tersebut. Semakin dia tinggi jabatannya, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan semakin disibukkan dari hal-hal yang bermanfaat. Naam, dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari harta, jabatan, rumah, fasilitas yang penuh, akan tetapi dia tidak bisa memasuki surganya dunia. Bahkan tidak bisa memasuki apa? Taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu apa? Hilaqul dzikri. Yakni apa? Kata Nabi, hilaqul dzikri adalah halaqah ilmu. Halaqah ilmu yang dibahas di dalamnya tentang hak Allah, tentang tauhid, dan juga apa yang memerangi tauhid, kemudian fikih, akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Maka itulah dinamakan hilaqud dzikr. Gimana kalau orang dia sibuk sudah sana ke sini, misalkan lupa akan akhirat? Bukan berarti kita melarang orang untuk menjadi kaya, bukan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, kita lihat tujuan kita untuk mencari harta ini apa? Apakah sebagai jembatan untuk akhirat? Ataukah kita gunakan jabatan itu untuk membantu dakwah salaf ini? Dan itu semua nanti akan ditanya di akhirat kelak. Kalau niat kita benar, falillahil hamd. Ya. Kalau niat kita benar, alhamdulillah. Tapi kalau niat kita dari awal sudah salah, ya, maka wabalan alaina, maka akan menjadi musibah bagi kita. Taib. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Ya, jadi ana sudah memilih kitab
yang mudah-mudahan munasib lakum ayyuha al-hadirun awil hadirin, ya, kitab yang lebih pas ya buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yaitu Kitabut Tauhid. Ya, Kitabut Tauhid ini ada terjemahannya. Ada terjemahannya, matannya. Ya kalau bisa nanti dibeli, ya, ada cetakan macam-macam. Ada yang putih warnanya, kemudian ada tulisan Allah di tengahnya, itu bisa dibeli. Bukan yang punyanya Syekh Saleh Fauzan, bukan. Tapi Kitabut Tauhid punyanya imam atau yang ditulis oleh al-Imam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik. Sudah ada bukunya Bapak, Ibu-ibu? Ibu-ibu sudah ada bukunya? Sebagian ada, sebagian belum. Ya mungkin bisa dibeli. Ini buku insya Allah manfaat dunia akhirat. Kita keluarkan berapa untuk membeli isi yang itu menyelamatkan kita dari api neraka. Itu nggak ada sebandingannya. Sama kayak ya penuntut ilmu mengumpulkan kitab itu ya suatu hal yang harus rutinitas. Ya, otomatis apa? Dia harus menyisihkan uangnya untuk bisa membeli kitab. Ya, kalau dia nggak ada peluru misalkan, apa yang mau dia pegang dari senjata ilmu? Gitu. Nah, penuntut ilmu harus punya buku, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kecuali memang dia betul-betul nggak ada fulus misalkan, itu lain cerita. Kita ada, ya kita beli. Ya, kita biasakan untuk hal-hal yang bermanfaat buat akhirat kita. Jangan pernah kita lihat nominal. Sudah, apa yang bisa kita kasih, kita beli. Sama seperti kita memberi, jangan, ya sudah kita apa yang ada aja. Gitu. Kita maksimalkan untuk diri kita dan keluarga kita. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai, ada muqaddimah. Ada apa? Muqaddimah yang berkaitan tentang kitab Tauhid ini. Ya, kita ada pepatah bahasa Indonesia bilang, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kita pun begitu. Sebelum bertemu dengan istri kita, maka kita tidak sayang. Ya, adapun hubungan sebelum pernikahan, maka itu terlarang. Ya, baik. Ya, maka kita akan mengenal dulu siapa itu penulisnya. Ya, penulis dari kitab Tauhid. Siapa beliau? Maka kita akan baca dari kitab muqaddimah yang diberikan atau disyarah oleh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, yaitu Al-Qaulus Sadid Syarhu Kitabit Tauhid. Itu ya perkataan yang selamat, yang lurus terhadap kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, yang suka saya bawakan perkataan di dalam tafsirnya. Nah, ini sama orangnya. Dan beliau merupakan guru dari Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin. Yang mana semua kaum muslimin mengakui keimamahan dari Syekh Muhammad. Nah, ini gurunya yang mensyarah, dan ana megangnya bukunya ini, syarahnya ini, ya megang yang pertama. Tapi terkadang ana mengambil dari kitab yang lain, saling melengkapi saja. Tapi yang menjadi usul ya pokok dalam ana menjelaskan, ana pakai Al-Qaulus Sadid. Dan ditahqiq oleh Sabri Ibn Salamah Syahin. Nah, beliau memberikan muqaddimah, yakni Tarjamatu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kita akan sedikit mengenal siapa itu Syekh Muhammad. Siapa itu Syekh Muhammad? Syekh Muhammad adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Buraid ibn Mushrif An-Najdi At-Tamimi. Ini nasab namanya. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman. Engkongnya namanya siapa? Sulaiman. Namanya siapa? Muhammad. Ya, namanya Muhammad, Pak. Jangan ketukar. Nanti ada orang salah paham, ketukar nanti. Ya, namanya itu Muhammad. Nama abahnya siapa? Abdul Wahhab. Nama engkongnya siapa? Sulaiman. Baik. Wulida sanata 1115 minal hijrah, yaitu dilahirkan pada tahun 1115 Hijriyah. 1115 Hijriyah. Wa nasya'a fi baiti ilmin. Dan beliau, keluarganya ini keluarga yang penuh dengan apa? Ilmu. Taib. Fawaliduhu min ulama il bilad. Maka orang tuanya ini ulama negeri.
Ya, kalau kita mah ya ulama Indonesia siapa? Yaitu abaknya beliau, yaitu Abdul Wahab itu ulama di negerinya. Dan ulama Hambali. Wa tawallal qada fi iddati jihad, dan beliau ini ya mahkamah, ya beliau ini yang memutuskan perkara di antara manusia. Berarti orang terkenal bukan? Terkenal abaknya ini, Abdul Wahab ini. Wajadduhu Syekh Sulaiman kana aliman jalilan wa imaman fil fiqh wa huwal mufti fil biladi fi waqti. Nah, engkaunya ini, yakni Sulaiman, merupakan siapa? Orang alim, orang besar, dan merupakan imam di dalam fikih, yaitu fikih apa? Hanbali. Ya, kalau Saudi sana Hanbali daerahnya. Dan beliau pun apa? Orang yang memberikan fatwa, ya orang alim, ya orang yang memberikan fatwa di negerinya pada zamannya. Dan demikian pula siapa? Ammuhu, paman dari Syekh Muhammad ini siapa? Berarti saudara dari Abdul Wahab ini, abaknya. Saudara abaknya ini apa? Siapa namanya? Ibrahim ibn Sulaiman. Kana min ajillatil ulama. Ya, kita harus tahu dulu kondisi beliau itu bagaimana keluarganya. Ya, seseorang itu tadi kan saya bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Maka kita lihat secara sejarah. Kita lihat dulu. Oh, ini beliau tumbuh besar memang dikelilingi oleh para ulama. Ya, seperti itu ya. Sama kayak kita. Kita pengen anak kita pintar, Bapak Ibu. Maka kita harus apa? Dekatkan mereka dengan Al-Qur'an, dekatkan mereka dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Gimana mau jadi ulama kalau didekatkan dengan tontonan-tontonan YouTube misalkan. Ya. Ataupun yang lainnya yang dihabiskan waktu itu untuk HP. Gitu. Gimana kita mau mendidik generasi setelah kita? Apa yang mau kita berikan kepada mereka? Apa yang mereka bisa sumbangsi kepada kita ketika kita meninggal nantinya? Seperti itu. Nah, fanasya'a Syekh Muhammad fi hadzal jawil ilmi. Nah, makanya beliau ini tinggal betul-betul suasananya tuh ilmu. Sibuk dengan apa? Membaca Al-Qur'an, membaca hadis dan yang lainnya. Baik. Dan beliau apa? Wa kana haddudz zihni, dan beliau itu sangat cerdas, ya, cepat di dalam menghafal Al-Qur'an sebelum umur 10 tahun, Bapak Ibu. Sebelum 10 tahun sudah hafal Quran. Kita udah berapa tahun? Ya, itu ya. Ini buat saya sendiri, Ibu, Bapak, ya. Kita juga belum hafal ya. Tapi kita berusaha, memang bukan syarat untuk menghafal Quran, tapi semangat kita yang harus terus menyala. Untuk menyala. Walaupun kita umurnya berapa, akan tetapi tidak ada kata terlambat. Wa darasa ala walidihi kutubal fiqhil hanbali, dan beliau belajar kepada abahnya, ayahnya, yaitu fikih Hanbali. Ya, banyak beliau juga belajar membaca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan usul fikih. Dan beliau pun memiliki perhatian khusus terhadap kitab-kitab dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Imam Ibnul Qayyim, yaitu murid dari beliau, yang memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap cara berpikir keagamaan beliau. Ya, makanya kalau kita orang yang sering baca buku-bukunya Syekhul Islam sama Ibnul Qayyim, pasti kekuatan ilmiahnya sangat terlihat sekali. Berbeda dengan orang yang, ya bukan kita meremehkan, bukan, tapi memang para ulama menasihati kita untuk membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam dan termasuk juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Apalagi kalau kita katakan Ibnul Qayyim, ya beliau permisalan di dalam setiap kitab-kitab itu banyak sekali, dan itu sangat menarik Bapak Ibu. Contohnya kitab Al-Fawaid yang disusun oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Beliau punya kitab namanya Fawaidul Fawaid. Nah, itu dirapikan fawaid oleh Syekh Ali. Nah, kemudian ada pembahasan yang sangat bagus sekali, ya, yaitu beliau mempermisalkan orang yang ditimpa musibah, baik itu harta dan yang lainnya, dengan pohon yang mana kalau dia dahannya banyak akan mengurangi kualitas buahnya. Ada nggak Bapak Ibu? Pohon buah yang mana kalau dahannya banyak, bunganya daunnya banyak, itu akan mempengaruhi kualitas buah. Ada nggak? Ada. Makanya diapain? Dipotong supaya buahnya menjadi berkualitas. Sama kayak orang, kita kadang diuji, ditinggal ada yang meninggal, ada yang hilang harta kita. Supaya kualitas kita jadi lebih baik. Itu ajib banget tuh.
Makanya kalau ada Imam Ibnul Qayyim beda tuh hawanya tuh baca kitab itu. Wow, seru sekali. Nah itu salah satunya, itu satu pembahasan aja paling cuma berapa, satu paragraf paling 3 baris 4 baris bahasnya itu. Belum lagi yang lain. Nah, beliau ini belajar kitab-kitabnya Syekhul Islam dan juga Imam Ibnul Qayyim. Nah, kemudian apa? Beliau pun rihlah. Rihlah itu apa? Melakukan perjalanan ilmiah. Ya, beliau belajar kepada para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi beliau tidak belajar sendiri. Gitu. Namanya belajar agama itu duduk bersama guru. Al-aslu. Gitu. Asalnya seseorang belajar itu kepada guru. Ya, beliau belajar kepada ulama il-bilad. Ya, sudah banyak belajar di negerinya, maka beliau apa? Pindah ke negeri seberang untuk belajar lagi. Farahila ilal Basrah, ya. Najd. Ya, beliau itu di Najd, At-Tamimi, ini marganya At-Tamimi. Ya, ada At-Tamimi, Ustaz At-Tamimi, di kita ada. Ya, beliau juga At-Tamimi sama. Taib. Nah, beliau ke Basrah, kemudian ke Ahsa dan juga Mekkah dan Madinah. Ya. Kemudian bertemu dengan para ulama. Ya. Kemudian apa lagi? Nasya'a fi talabil ilmi wa takharraja ala ahli fi sinnis siba ya betul. Dan beliau itu rihlah pada kondisi apa? Muda. Ya, lagi muda tetaplah belajar. Baik. Ya. Ya, panjang perjalanan beliau. Maka beliau ini terus belajar dari satu guru ke guru yang lain dan tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti. Kemudian keadaan ya kaum muslimin ketika tampak dakwahnya Syekh ketika kuat keilmuannya, maka beliau mulai berdakwah sedikit demi sedikit, yaitu dekat dengan orang tuanya, daerahnya. Ya, kemudian apa keadaannya gimana? Laqad dzakara al-mu'arrikhuna kabni Ghannam wa ibnu Bishr wa ghairihim an halati ahli Najd khususan. Ya, para ulama mu'arrikh yaitu ahli sejarah seperti Ibnu Ghannam dan Ibnu Bishr dan yang lainnya menceritakan keadaan penduduk Najd. Ya, Najd itu daerah sebelah mana? Saudi, Bapak-bapak, Ibu. Yang pernah ke Saudi. Ya, Najd. Siapa yang pernah ke Saudi? Saya belum pernah. Bingung juga mau Al-Najd di mana. Al-Najd itu kalau nggak salah daerah tingginya, dataran tingginya, kalau tidak salah. Nah, khususan wal alamul islami umuman dan keadaan kaum muslimin. Beliau menceritakan min zuhuril bid'ah, yaitu tumbuhnya apa? Bid'ah-bid'ah serta khurafat dan syirkiyat dan ketidaktahuan terhadap agama yang sahih. Jadi keadaannya begitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita tahu beliau begini. Kemudian keadaan kaum muslimin itu penuh dengan apa? Yang tadi, bid'ah, khurafat, kesyirikan, kebodohan terhadap agama yang benar. Dan di Najd itu, ya kalau sekarang sudah masuk Saudi, daerah Saudi, kanatil kubur wal ahjar wal mugharat tu'badu min dunillah. Ya, kuburan-kuburan, pohon-pohon, batu-batu itu disembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ya peribadahan, macam-macam. Nah, kemudian ketika beliau ini mulai berdakwah beliau memulai dengan dakwah tauhid. Sebagaimana Nabi pun ketika awal-awal Sa'idah Sofa, beliau naik ke Sofa, kemudian memperingati kaumnya, memperingati keluarganya. Sesungguhnya la ugni ankum minallahi syai'a, sesungguhnya saya tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian semua, yakni agar kalian masuk ke dalam agama Islam. Ya. Bahkan ketika itu Abu Lahab mengatakan apa? Tabban laka alihadza jama'tana, celaka engkau Muhammad, karena sebab itulah engkau mengumpulkan kami. Nah, turun surat apa? Tabat yada. Ya. Ini Nabi pertama itu sebelum dikumpulkan itu Allah berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatilah keluargamu dan orang-orang yang terdekat, dikumpulkan sama Nabi. Ya, Nabi akhlaknya super baik apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Super baik gak? Super baik. Sudah dikenal bahwasanya beliau adalah orang yang dipercaya, tidak pernah bohong.
Akan tetapi ketika beliau diperintahkan untuk mendakwahkan keluarganya, apa respon mereka? Menolak. Bahkan pamannya sendiri bilang apa? Tabban laka, celaka engkau Muhammad. Gara-gara itu antum ngumpulin kita semua di sini, gitu bahasa kita. Sebaik-baik orang yang memang sudah Allah siapkan untuk menyampaikan risalah, ketika menyampaikan dakwah tauhid ini pasti apa? Ada tantangannya. Itu yang harus terpatri pada seorang muslim dan muslimah. Pasti akan ada. Kenapa? Memang itu sudah sunnatullah. Itu sudah sunnatullah yang pasti terjadi bagi orang-orang yang ingin mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah yang benar pasti itu akan mendapatkan ujian. Sebagaimana nabi kita pun mendapatkan ujian, ditolak sama kaumnya. Bahkan orang terdekatnya sendiri apa? Celaka engkau, didoakan. Sehingga Allah abadikan perkataan keadaan Abu Lahab dan juga istrinya dan dibaca sampai hari kiamat bagi penentang dakwah tauhid. Gitu Bapak Ibu. Harus benar-benar terpatri dulu bahwasanya sebaik-baik orang saja yang sudah akhlaknya kalau kita bilang best of the best, tidak ada yang nomor 2, itu bisa ditolak, bagaimana dengan kita? Terus lantas ketika seperti itu kejadiannya, apakah kita diam saja? Jawabannya tidak. Ya, berarti kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun qadarullah terjadi sesuatu, maka itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas seorang hamba itu apa? Melaksanakan sebab. Urusan akhir kita serahkan kepada siapa? Allah. Ini namanya apa? Ibadah apa namanya? Tawakal. Akhdul asbab ma'at tafwidil umuri ilallah. Mengambil sebab dan menyerahkan urusan itu hanya kepada Allah. Kita sudah menyampaikan, kita sudah berbagai macam uslub agar orang itu menerima dakwah, tapi Allah belum menghendaki. Maka kita katakan qadarullah ma sya'ala. Sebagaimana pamannya Nabi SAW, Nabi menginginkan Abu Thalib masuk Islam enggak? Sangat menginginkan. Hidayah itu sudah 99% kalau bahasa kitanya. Tapi apa? Tidak bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati di dalam kekufuran, orang yang paling dekat yang kalau dibilang menolong itu mati-matian. Nabi Muhammad didahulukan daripada anak-anaknya beliau sendiri. Tapi matinya di atas kekufuran. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada bagimu Muhammad urusan sama sekali. Yang menghendaki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin gitu Bapak Ibu. Nah, beliau ini Syekh Muhammad ya, ketika mendakwakan tauhid ini banyak permusuhan dari sana dan sini. Menawarkan kepada pemimpin ketika saat itu ditolak, pindah lagi. Ya, pindah lagi. Ya, dia sudah diusir, gimana? Kalau sudah diusir nggak bisa, kita paksa. Ya sudah mengalah. Ya, kemudian apa? Ya, pernah ada namanya Amir Utsman ibn Muammar. Utsman ibn Muammar. Beliau membantu di awal awal-awal dakwah Syekh Muhammad. Dibantuin awal-awal. Kemudian apa? Ketika sudah mulai diterapkan hukuman bagi orang yang melakukan kesyirikan, kemudian rajam. Kemudian apa? Orang-orang sekitar Ibnu Muammar ini, yaitu Utsman ibn Muammar, ya, takhalla anhu, meninggalkan beliau. Kenapa? Karena takut dari ancaman pemimpin-pemimpin sekitar beliau. Gitu. Wah, ini mengancam kedudukan saya ini. Gitu. Makanya ditakutin sama teman-temannya. Antum kalau nggak jauhin dakwahnya Syekh Muhammad, lengser antum. Makanya dakwah sama jabatan itu nggak ketemu Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dari fitnah ini. Nggak ada yang merasa aman. Kita juga. Ya, kita minta sama Allah. Ya bahkan Nabi man dakhala baba sultan iftutin atau iftatan. Siapa yang memasuki pintu pemerintah maka dia akan terfitnah. Gitu. Nah, kemudian apa? Setelah pindah dari itu, beliau pun apa? Fattajaha ila Dir'iyah. Ada daerah di Saudi namanya
Dir'iyah. Kemudian apa? Menghubungi pemimpin dari Dir'iyah itu daerah ya, karena dulu Saudi sebelum itu terpecah-pecah Bapak-bapak. Enggak jadi satu kayak sekarang, enggak gitu. Nah, wattasala bi amiriha Muhammad bin Su'ud. Nah, ini Muhammad bin Su'ud ini yang menolong dakwah Syekh Muhammad mati-matian betul-betul. Sampai hancur beberapa kali, yang keturunannya sekarang ya ada jamiah namanya di Saudi juga, Jamiatul Muhammad bin Su'ud di Saudi Arabia. Kemudian apa? Wa arada alaihi dakwatahu, dipaparkan dakwah Syekh Muhammad kepada Syekh Muhammad ibn Su'ud ini, pemimpin ini, faqabilaha wa bay'aha ala munasaratihi. Kemudian ditolonglah hal itu. Wa sadaqa fi dzalik, dan dia pun jujur benar-benar mau nolong gitu. Tidak sekedar hanya ada udang di dalam, udang di balik gorengan, enak atuh. Wa huna istaqarra Syekh rahimahullah. Nah, dan di Dir'iyah itu beliau pun apa? Menetap. Wan aqadat haulahu halqud durus. Ketika Syekh Muhammad bergabung dengan Muhammad ibn Su'ud ini, maka mulai banyak halaqah ilmu dipelajari tentang tauhid, fikih, akhlak, adab dan yang lainnya. Bahkan wa takawwanat fi hadhil baldah wilayatun islamiyah amiruha Muhammad ibn Su'ud, dan tegak negeri itu dengan apa? Pemimpinnya Muhammad bin Su'ud, ya rajanya Muhammad bin Su'ud. Kemudian apa penasehatnya siapa? Bisa dibilang keagamaannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wamtaddatid da'watu ilal biladil mujawirah. Bahkan dakwah itu sampai kepada negeri-negeri seberangnya ya, seperti Yaman, Syam, bahkan sampai ke, beliau menceritakan di sini sampai ke Indonesia mas sebagian. Tuh. Ya, dakwah yang berkah ini sampai kepada Irak, India, Pakistan dan juga Indonesia. Disebutin Indonesia di sini. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian apa? Wa nasya'al jihadu fi sabilillah, dan tumbuhlah jihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat tauhid dan menghancurkan kesyirikan. Wa ma hiya illa fatratun wajizatun hatta intasharatid dakwah. Ya, tidaklah hal tersebut terjadi melainkan masanya itu sedikit sampai dakwah itu tersebar. Begitu Bapak-bapak. Ada ujiannya dulu, diterima, ditolak, dan diancam, mau dibunuh dan seterusnya. Ya bahkan ya beberapa asatidz juga cerita ke kita ya, saya pernah, Masya Allah ya, kita ujian itu sesuai dengan kadar keimanan masing-masing Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau iman kita lemah, ujiannya juga lemah. Kalau iman kita kuat, misalkan gitu ya, ujiannya maka lebih kuat ya. Saya pernah, antum enak dakwanya di sekolah-sekolah, nggak pernah turun ke lapangan. Antum pernah nggak ditodong sama golok? Ditodong sama golok, cerita Masya Allah. Sabar beliau, nggak marah-marah. Ya, tetap berhubungan baik dengan pemerintahan, tetap berdakwah, tetap menjelaskan kebenaran, dan itu tidak pernah bertentangan sedikit pun. Kecuali kalau ada kepentingan pribadi, ini yang jadi muskilah. Nah inilah. Ya, jadi ujian itu sesuai dengan kadar keimanan Bapak Ibu. Nah, ya kita cerita nggak apa-apa ya. Kan tak kenal maka tak sayang. Kita pengen sayang dulu nih, gimana caranya? Nah, lihat keberkahan ini sampai kepada negeri-negeri seberang. Bahkan kita rasakan kenikmatannya seperti Libya. Itu kan dari Saudi Arabia. Itu berkahnya dari beliau tahun berapa lahir Pak? Bu, tadi 1115. Keberkahannya tuh sampai sekarang berapa? 1446. Berapa ratus tahun itu? 300-an kurang lebih. Nah, itu berkahnya dakwah seperti itu. Bisa sampai kita rasakan dakwahnya beliau. Kenapa? Karena betul-betul dakwahnya itu sesuai dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dakwahnya menyimpang, ya ini yang aman-aman aja deh Pak, gitu. Mohon maaf gitu. Ya buat yang aman tuh yang gimana? Gitu. Nabi aja, ya yang biasa aja. Ya biasa nih, kita lagi cerita biasa. Ya, ini dakwah yang pertama kali, Bapak Ibu-ibu. Ya, yang Nabi sayang nggak sama kita? Sayang. Nabi menjelaskan masalah tauhid nggak? Nabi menjelaskan masalah syirik nggak?
Nah, tapi ada sebagian bilang, Ustaz jangan bahas syirik, nanti orang udah kabur. Gitu. Yang lebih sayang itu Nabi apa orang-orang seperti ini? Nabi. Kita kalau bilang sayang, Nabi sayang. Lihat hadis-hadisnya, Nabi melarang kesyirikan. Lihat hadis-hadisnya, Nabi SAW memerintahkan, bahkan di akhir, saya sering bilang hadisnya, laknatullah alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah dan Yahudi ya kepada Nasrani dan Yahudi. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ini kapan Nabi berbicara? Ketika mau wafat. Nabi paling sayang dengan kita. Nabi nggak pengen kita masuk neraka karena kesyirikan adalah sebab seseorang bisa masuk ke dalam neraka. Kalau orang tidak menjelaskan masalah tauhid dan syirik, maka dia nggak sayang sama umat. Nggak sayang sama sekali. Bisa-bisanya membiarkan manusia di dalam kesesatan. Berarti dia senang orang lain masuk neraka. Waliyahzubillah. Dengan alasan jabatan, fulus, apalagi wanita. Naudzubillah. Hina sekali. Dakwah salaf nggak begitu. Tetap dijelaskan dengan cara yang baik. Gitu. Orang yang paling sayang adalah orang yang menjelaskan dakwah tauhid dan menjelaskan kesyirikan kepada manusia. Sya'a am lam yasha. Mereka menginginkan itu ataupun tidak. Karena kebaikan dan keburukan itu kadarnya, tolak ukurnya bagaimana Bapak Ibu? Kadar kebaikan itu gimana? Tolak ukurnya apa? Timbangannya apa? Perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan apa? Jalannya orang-orang yang beriman. Dan Allah telah menjelaskan jalan-jalan orang yang beriman. Dan Allah telah menjelaskan jalan-jalan sabilal mujrimin. Jalan-jalan orang yang berdosa. Jelas. Orang-orang yang berdosa menginginkan hawa nafsu, hawa. Apa yang saya inginkan. Bukan apa yang Allah perintahkan. Mereka nggak sayang sama umat. Kalau seperti itu caranya. Orang yang paling sayang adalah orang yang mendakwahkan dakwah tauhid dan menjelaskan kesyirikan. Baik. Nah, itu muqaddimah yang berkaitan tentang Syekh Muhammad. Jadi beliau itu ya memang betul-betul seorang ulama dan betul-betul perjuangannya itu luar biasa. Ya panjang sebenarnya kalau kita ceritakan ya dakwah beliau itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, hakikat dari dakwah Syekh Muhammad. Ya. Hakikat dakwah Syekh Muhammad. Tadi kita cerita biografi beliau, kemudian keadaan lingkungan beliau bagaimana. Nah sekarang apa? Hakikat dakwah beliau. Ini langsung, ini saya ambil dari kitab Da'awal Munawiin li Da'wati Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Ardun wa Naqdun. Ini risalah magister, berarti S2. Seorang doktor, pengajar di Jamiatul Imam Muhammad ibn Saud Al-Islamiyah. Ya. Nah, beliau menjelaskan hakikat dakwah beliau Syekh Muhammad yaitu dengan membawakan perkataan beliau sendiri. Ini yang berbicara beliau yaitu Syekh Muhammad. Aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya dan juga bersaksi ya tentang malaikat, ya beriman tentang malaikat dan aku bersaksi bahwasanya aku meyakini apa yang diyakini oleh firqatun najiyah yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Minal imani billahi wa dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, para rasul serta kebangkitan setelah kematian. Ya, ini bisa didengarkan saja dulu karena kita si awal-awal. Dan beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian dan termasuk iman kepada Allah yaitu mengimani dengan apa yang Allah sifatkan, ya ini mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya kita bab ini panjang ya, nanti kita bahas dan bahwasanya tentang tauhid asma wa sifat beliau menetapkan bahwasanya bahwasanya beliau menetapkan sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah.
Ya. Berarti kalau ada perkataan yang menyelisihi apa yang beliau tetapkan, mana yang kita ambil? Apa yang beliau bicarakan atau orang lain tiadakan? Yang beliau sendiri tetapkan. Kan ini beliau yang mengatakan bahwasanya beliau secara umum beriman dengan asma wa sifat secara keseluruhan, baik di dalam Al-Quran maupun as-sunnah. Kalau ada misalkan seseorang mengatakan Syekh Muhammad tidak beriman dengan sifat-sifat nama-nama dan sifat Allah, benar atau tidak? Tidak. Lah ini ada. Ini diambil dari perkataan beliau, yaitu salah satu risalah Syekh untuk menjawab pertanyaan ahli Qasim. Ya, Qasim, ya, ada sekarang Universitas Qasim di Saudi Arabia. Ketika menanyakan tentang keyakinan beliau, maka beliau mengatakan, gitu. Ada orang bertanya misalkan, Ustaz, antum akidahnya apa? Manhajnya apa? Kemudian dijawab. Nah, ini beliau jawabannya. Ya, bahwasanya beliau mengimani asma was sifat. Ya, kemudian akidah-akidah yang lainnya. Ya. Ya, bahwasanya beliau pun apa? Salah satunya tidak pernah ya mengkafirkan ya seluruh umat manusia, ya umat kaum muslimin maksudnya, tanpa ya bayan, gitu. Ya beliau tidak pernah mengkafirkan seorang secara umum, nggak pernah. Berarti kalau ada tuduhan seperti itu gimana? Mana yang kita ambil? Apa yang beliau tetapkan di dalam perkataannya ini, bahwasanya beliau tidak pernah mengkafirkan orang, gitu. Tidak pernah mengeluarkan orang dari Islam. Makanya kan beberapa kali kita pernah singgung masalah ini. Ya, bahwasanya menghukumi seseorang dengan kekufuran ini perkara besar atau kecil? Besar. Karena ini berkaitan dengan tuduhan kepada beliau. Tuduhan kepada beliau. Gitu. Maka kita lihat risalahnya, ini ada tulisannya. Coba, maksudnya yang ini gimana? Kadang orang ada gitu ya. Katanya begini, Ustaz. Katanya begini, Syekh Muhammad tuh begini. Coba dibaca dulu bukunya. Tapi dia bisa apa enggak? Bahasa Arab soalnya. Gitu. Jadi kita ilmiah, ada rujukannya ada. Gitu. Dan ini tersimpan di perpustakaan mereka di Saudi Arabia. Gitu. Kalau kita belajar sejarah, semuanya lengkap ada. Nah, pertanyaannya, apa yang mereka lontarkan berarti itu apa? Kedustaan. Bahkan di kitab ini dijelaskan kedustaan musuh-musuh dakwah. Ya, tadi bahwasanya kita katakan Syekh Muhammad itu akidahnya ahlus sunnah, tidak keluar dari ahlus sunnah sama sekali. Gitu. Nah ini aslun, ini apa namanya asal, ya asal dari beliau dan ini muhkam ya ke beliau gitu terhadap beliau. Maksudnya apa Ustadz? Ya yang sudah jelas akidah beliau adalah akidah ahlus sunnah. Ada yang mengatakan Syekh Muhammad itu mengkafirkan manusia, mengkafirkan kaum muslimin. Ini jelas atau tidak jelas? Enggak jelas. Apa rujukannya? Gitu. Ketika ditanya, apa rujukan Syekh Muhammad mengkafirkan? Ini Ustaz. Dicek coba bukunya lagi. Ya, memang ada tuduhan-tuduhan itu, tapi tuduhan itu apa? Menyelisihi yang sudah jelas bahwasanya beliau manhajnya ahlus sunnah. Adapun juga kesalahan secara sejarah yang sering dibawakan yaitu apa? Wahabi. Tertukar antara dua kelompok ya. Yang satu salaf, ya Wahabi juga salah juga kan namanya siapa? Muhammad. Kenapa tidak dikatakan Muhammadiyah kalau dinamakan Wahabi? Ini benar atau tidak secara penisbatan? Secara penyandaran benar atau tidak? Kurang tepat, karena namanya Muhammad. Berarti abaknya yang dikatain. Mohon maaf gitu. Lah, nggak ada hubungannya. Ini kan Muhammad yang berbicara. Nah, ada golongan ya atau kelompok Khawarij. Ya, pada zaman dulu tapi udah nggak ada sekarang. Nah, itu namanya sama. Jadi disematkan yang itu buat ini. Dan itu dilakukan oleh kaum mustasyrikin. Atau orang-orang liberal digandrungkan tuh, dijadikan barang dagangan supaya laku, orang kabur dari majelis ini, naudzubillah. Allah pertanyakan pada hari kiamat nanti. Kebohongan itu Allah akan tanyakan. Kenapa bisa bohong? Ini buktinya ada, jelas. Di sini dituduh, salah satunya saya bawakan tuduhannya. Sudah jelas dakwah beliau, dakwah ahlus sunnah.
Udah kita sepakat. Ya, beliau sama dakwahnya seperti Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Enggak keluar dari dakwah. Bukhari juga sama, Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Ya, salah satu orang yang memberikan kedustaan itu siapa? Wayan Iqul Qubbani. Ya, Al-Qubbani namanya. Al-Qubbani bifiryatit takfiri wal qital. Dengan kedustaan takfir, yaitu mengkafirkan kaum muslimin dan peperangan. Fayazumu, dan dia mengira bahwasanya syekh itu apa? Mengkafirkan umat seluruhnya dan mengkafirkan setiap yang tidak mengatakan kesesatan kelompok tersebut dan mengkafirkannya. Ini benar atau tidak? Ini tuduhan atau bukan? Tuduhan. Yang sudah jelas bahwasanya beliau berakidah apa? Ahlus sunnah. Ini kaidah. Ya, ada yang namanya muhkam, ada yang namanya mutasyabih. Yang muhkam itu yang sudah jelas bahwasanya Syekh Muhammad berakidah Ahlus sunnah dan tidak keluar. Yang mutasyabih itu apa? Perkataan ini. Al-Qubbani ini yang menuduh. Apa dasarnya? Kalau dilihat di Rosail di kitab-kitab beliau dibantah oleh para ulama, dijelaskan dengan penjelasan yang jelas. Saya kalau mau sempat saya baca perkataan Syekh Muhammad tentang permasalahan udzur bil jahal. Ya, bahwasanya orang itu diberikan udzur kebodohan atas perbuatan kafir yang dia lakukan. Diberikan udzur. Ya, kemudian dijelaskan musuh-musuh dakwah beliau itu siapa-siapa saja oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan ditakrir, disetujui oleh Syekh Ali, bahkan dibawakan di syarah Kasyfus Syubhat. Ya. Nah, itu beliau mengatakan itu, mengira bahwasanya beliau mengkafirkan, bahaya sekali. Para ulama mengatakan, Bapak Ibu, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Ketika dia dituduh yang bukan ada pada dirinya. Dan ini sunnatullah. Nabi saja dibilang apa, Bapak Ibu? Orang gila. Dibilang apa lagi? Penyihir. Ya, kemudian dibilang apa lagi? Penyair. Nabi, Bapak Ibu, udah the best of the best. Ya, dibilang begitu. Gimana orang yang setelahnya? Makanya ini memberikan apa? Tasliyah, ya, kegembiraan biar kita jangan terlalu bersedih ketika kita ditolak dakwah kita diusir. Ya apa? Ya harus. Inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku itu luas. Gitu. Ya. Yang satu nggak terima, ribuan orang mau menerima. Satu kampung misalkan, mohon maaf, yang lain pasti mau menerima. Tentu kita berusaha. Tentu kita berusaha dengan cara yang terbaik. Nah, ini yang kedua, yaitu apa? Hakikat dakwah Syekh Muhammad dan tuduhan yang tidak benar kepada beliau. Jadi beliau akidahnya apa, Bapak, Ibu-ibu? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ini muhkam apa mutasyabih? Muhkam. Muhkam itu apa? Jelas. Mutasyabih samar. Ya. Kita kalau ngelihat gaji, duit gitu, gajinya 20 juta. Ini jelas apa enggak? Jelas. Sama Anda diterima di PT ini gajinya titik. Kita ambil yang mana? Ambil yang 20 juta. Kenapa sebagian orang ambil yang titik? Kalau dalam masalah agama, Allahul Musta'an. Dan sebab salah satunya disebutkan oleh beliau siapa? Dr. Abdul Aziz Ibn Abdul Latif. Beliau mengatakan apa? Tersebarnya fitnah-fitnah beliau itu karena yang pertama ya ketidaktahuan terhadap agama yang benar. Ketidaktahuan terhadap agama yang benar. Ini menjadi asas. Sebagaimana para ulama mengatakan ya ketidaktahuan atau mohon maaf kebodohan adalah sumber dari keburukan. Sumber dari keburukan. Kalau orang tidak mau belajar, sudah tamat riwayatnya. Yang muda, mohon maaf, sama yang sudah berumur misalkan. Ya, karena kebodohan ini menjadi penyakit
bagi kaum muslimin. Ya. Bahkan yang lagi rame sempat kemarin di internet, ya, minat baca orang Indonesia itu berapa persen? 1:1000 katanya. UNESCO yang bilang apa-apa tuh. Ya, 1:1000. Ya coba kita lihat aja. Nah, kenapa begitu? Karena belum terbentuk lingkungan kita. Ya kita bentuk dulu Bapak-bapak Ibu-ibu dari minimal rumah kita. Kita sediakan buku, kita fasilitasi, ya. Misalkan kita nyuruh anak kita baca Al-Qur'an, maka kita baca Al-Qur'an. Ketika kita nyuruh istrinya berhijab, ya, bukan berarti suaminya pakai hijab, bukan. Kalau gitu nggak boleh. Ya, kita lihat kita bacakan sirah-sirah para sahabiat yang mereka langsung ngambil tirai ketika turun ayat hijab. Ya, ayat hijab, ya. Langsung dicabut dia itu tirai sama para sahabiat, dijadikan hijab gitu. Semangat jadinya. Nah, kita harus membuat suasana ilmiah di rumah kita. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengertian, pendekatan secara personal. Memang berat. Itu berat saya akuin. Ketika kita ngajar nih, deketin anak satu-satu itu capek banget hawanya. Ya, capek sangat. Udah kita mau capek kerja, ya. Terus capek bersih-bersih rumah sama ibu-ibu gitu. Ya, ini suruh nanggepin bocah lagi bahasanya. Tapi itu manfaat sekali Bapak-bapak Ibu-ibu. Ingat ada seorang pemuda ingin berzina pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilang, ya Rasulullah, saya pengen berzina di depan Nabi. Pengen berzina. Lah kalau kita mau udah gitu, antum ngomong apa gitu kan? Mau ujuk-ujuk berzina gitu. Tapi Nabi enggak. Dibuat berpikir. Coba, itu perempuan yang antum mau zinai, ini bahasa kita ya. Ini enggak sesuai hadis enggak. Riwayat bil makna. Ya, riwayat makna. Baik. Ya, kalau itu yang antum zinai itu ibu antum, gimana perasaan antum? Itu kalau perempuan yang antum zinai itu kakak antum, gimana? Itu kalau perempuan yang antum zinai anak antum, gimana? Mikir kan tuh. Oh iya juga ya. Jangan dia ima ibu, ima kakak, ima adik, ima anak. Ya akhirnya apa? Udah sabar dia. Nahan syahwatnya itu. Ini pendekatan. Pendekatan secara personal. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit dari ya muqaddimah tentang beliau gitu. Jadi intinya tak kenal maka tak sayang gitu. Gimana mau kenal, kita sudah mau itu duluan gitu ya. Kita mau nggak mau harus merubah kebiasaan kita. Kita dengarkan dulu penjelasan. Tadi salah itu, jelasin dulu, dengerin aja dulu. Oh begitu. Apa benar buktinya begitu? Karena kan kita butuh validasi. Data yang akurat, otentik. Ya, datanya benar atau tidak ini. Nah, kaum muslimin ini jauh sekali dengan ini. Masalah hadis pun juga demikian. Asal ada orang ngomong, iya aja. Gitu. Ini benar nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Ya. Ini boleh atau tidak seperti ini? Tidak. Ya, harus dicek dulu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian orang yang fasik, ya fatabayyanu, tasabbut. Dicek dulu. Ini khobarnya benar atau tidak? Oh ini khobarnya benar, diteliti dulu benar apa tidak. Sama kayak ini, tuduhan-tuduhan ini benar atau tidak? Tuduhan kepada Syekh Muhammad? Tidak. Ya, kalau mau silakan dibaca. Kalau nggak mau baca, ya kenapa nggak mau baca? Gitu. Kan kagak ada paksaan, silakan baca. Sekarang ya al-insaf aziz, ya berusaha bersikap adil itu sangat mahal. Kepentingan kita doang udah. Ya kalau nggak sesuai sama kepentingan kita, say goodbye. Say goodbye. Gitu. Masalah mah, ya saya nggak butuh yang itu. Gitu. Saya butuhnya fulus, naudzubillah. Saya butuhnya jabatan, saya butuhnya pujian, naudzubillah. Yang menghalangi orang dari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, enggak cukup berarti panjangan. Tapi insyaallah pekan depan baru kita masuk betul-betul ya. Kita baca satu aja ayatnya. Mau baca satu ayat Bapak Ibu?
Hah? Masuk aja sedikit dulu ya. Kitabut Tauhid. Kitab Tauhid. Satu aja kita bahas, pendek. Ya, Tauhid. Bab ya di sini beliau nggak nulis bab, tapi langsung kitabut Tauhid. Tauhid secara bahasa. Tauhid secara bahasa menjadikan sesuatu satu. Taib, menjadikan sesuatu satu. Secara istilah atau secara syar'i, mengesahkan Allah di dalam tauhid rububiyah, nanti akan kita jelaskan pertemuan yang akan datang. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid rububiyah, al-uluhiyah dan uluhiyah serta tauhid al-asma was sifat. Ini istilah, ya nggak apa-apa tulis pakai ini aja, Latin. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah serta al-asma was sifat, ya. Judul Kitabut Tauhid yang ada di matan itu merupakan apa? Merupakan tanda bahwasanya buku isinya itu berkaitan tentang tauhid uluhiyah, ya, ini tauhid ibadah. Nah, itu tauhid yang dimaksud, ya. Yang menjadi pokok dari pembahasan kitab ini adalah tauhid ibadah, yang mana kebanyakan, ya, sebagian kaum muslimin itu terjatuh di dalamnya, dan ini sebab utama Nabi diutus, serta banyak orang yang mengingkari tentang tauhid ibadah. Walaupun ada pembahasan sedikit tentang tauhid al-asma was sifat. Jadi kita kenal dulu, oh ini kitabnya begini, oh ini penulisnya begini. Jadi lebih ada feel-nya, ya, kalau bahasa ada perasaan gitu. Taib, atau kalau bahasa Arab ada zauknya. Taib. Cukup Bapak Ibu-ibu? Cukup nggak? Ya. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.